Supaya kalian selalu mendapat video terbaru di channel Andi Liso, tekan subscribe, like, share, and comment. Halo sahabat yang budiman dan budiwati di penjuru Nusantara. Jumpa lagi bareng saya, masih di channel kesayangan kamu Andi Liso. Dan jangan lupa sebelum kalian menonton konten ini, klik subscribe, share, like, and comment. Ya, karena support dari kalian itu sangat berarti buat saya, supaya saya bisa terus membuat konten-konten terbaik untuk kalian. Dan kalian juga tentunya dengan subscribe tidak akan ketinggalan video-video terupdate dari saya. Baik, kali ini akan membahas tentang sebuah gitar. Loh, kenapa gue begitu ya? Ya, ini adalah sebuah gitar yang cukup murah harganya. Dan kita bahas sebuah produk yang bernama gitar Cowboy GWC 235NS. Ya, saya beli ini harganya, saya beli di toko musik di kota saya. Ini harganya dapat di harga 850.000. Lumayan lah ya, gitarnya masih harga di bawah harga 1 juta. Tapi enak loh bunyinya. Nih, lu dengerin ya. Gimana? Enak kan? Iya. Jadi, barang murah itu belum tentu jelek. Tapi kalau gitar mahal ya sudah seharusnya bagus, sudah sepatutnya bagus. Tapi bukan berarti barang murah itu pasti jelek, belum tentu juga. Nah, saya ternyata menemukan gitar ini cukup baik untuk dimainkan. Kalian bisa dengar tadi kalau kita review dari bunyinya dulu ya. Dari bunyinya itu cukup nyaring, cukup renyah dan nyaring. Nyaring kan bunyinya. Oh iya, saya pakai picknya yang ini ya, 1,5 mm. Nah, jadi bunyinya cukup nyaring gitar Cowboy ini. Dan mari kita lihat ada apa saja di gitar Cowboy ini, pemirsa. Nih, ya mereknya ya, Cowboy. Gitarnya Cowboy. Yang pertama ini saya perhatikan adalah tingkat kenyamanan untuk menggenggam gitarnya ini cukup enak. Gitarnya cukup enak digenggam. Kemudian fretboardnya itu dari rosewood. Fretboardnya rosewood. Dan dryernya atau tuning mesinnya ya cukup enak. Sesuai lah ya dengan harga gitarnya. Dari tingkat kenyamanan ini bodinya kalau nggak salah ini bodi normal. Ini bodinya normal ini. Bodinya normal. Cukup nyaman untuk badan saya, digenggam, dipeluk enak, meskipun tidak seenak ketika menggenggam dan memeluk istri saya, tapi lumayan lah ini. Kemudian finishing ya, finishingnya nggak jelek-jelek banget, lumayan enak juga, nggak jelek-jelek amat. Ini bisa dipegang, halus. Tapi memang ada beberapa part yang dari sini di bodinya ini menurut saya agak kurang nyaman ya. Mungkin kalau bisa dibikin lebih soft, lebih enak kali ya. Karena kadang-kadang begitu lagi main, ketekan di sini agak lumayan disturbing, agak lumayan mengganggu. Terus dia ada end pin ya, untuk kalian lihat ya, ada end pin. Tuh, ada end pinnya buat taruh strap. Tapi sayang di sininya di belakangnya nggak ada end pin. Jadi kalau kamu mau main berdiri, pakai strap, taruh di belakang sini, kemudian kayaknya mesti diikat deh di sini, diikat. Jadi bisa pakai strap nantinya. Nah, untuk bridge-nya juga saya lihat lemnya cukup kokoh, nggak mengkhawatirkan lah, aman lah ya. Terus beli gitar murah itu boleh dong. Kalau gitar mahal lebih boleh lagi, lebih bagus lagi. Tapi menurut saya ketika kamu punya budget yang kira-kira mentok di 1 juta, gitar ini bisa menjadi pilihan. Karena bunyinya cukup enak,
Dan yang paling penting adalah ketika kamu sudah beli sebuah barang murah, coba kamu upayakan dari barang murah itu bisa menghasilkan uang sehingga kamu bisa membeli barang yang lebih mahal. Ya kenapa enggak? Yang penting kan kamu bisa berkarya dan menyuarakan musikmu. Nah, beli gitar yang biasa-biasa aja dulu, kumpulin duit, dapetin duit dari barang murah itu, lalu beli barang yang lebih mahal. That's better, itu lebih baik. Saya juga melakukan itu kok. Nah, jadi gitarnya kalian sudah dengar bunyinya cukup enak. Kemudian digenggam juga cukup nyaman. Kalian bisa main, ya cukup enjoy lah. Nah, cukup enak buat dimainin. Nah, gitar begini juga menurut saya dari sisi penggunaannya ya cocok dibuat untuk dibawa traveling. Kenapa? Bukan dari sisi bodinya, tapi karena dari sisi harganya ini cocok untuk diajak traveling. Karena kalau traveling kan misalnya gitarnya dibawa di mobil nih, mobil goyang-goyang kepentok sana sini, bodinya mungkin lecet, terus bakal dijamah oleh banyak tangan gitarnya. Kalau lagi traveling kan gitu, misalnya lagi camp atau mau lagi dibawa kumpul-kumpul sama teman, gue pinjem dong, banyak tangan yang pegang gitu. Loh, kalau gitar mahal, gitar kelas tingkat dewa, ya jangan dong, sayang. Tapi kalau gitar gini boleh lah. Ini jadi recommended banget buat kalian bawa traveling. Bagaimana dengan apa ya? Dengan fungsi-fungsi lainnya. Fungsi lainnya contohnya gini, mau dipakai untuk recording. Nah, oh iya, saya lupa. Gitar ini nggak ada preamp ya. Sehingga saya membuat video ini saya todong dengan mic. Nah, jadi fungsi lainnya adalah ini bisa dibawa recording, cukup todong dengan mic condenser atau mic dynamic. Ya mungkin itu sekian dari saya review gitarnya. Lumayan lah buat harga-harga 800.000 nih, cukup oke kok. Yang penting adalah bagaimana instrumen ini bisa membantu kamu menuangkan ide-ide dan menyuarakan musikmu. Itu yang paling penting. Jadi teman-teman, ini gitar cowboy serinya GWC 235NS. Cukup banget untuk diajak recording dan bersenang-senang. Ya, sekian dulu review dari saya. Saya Andi Liso, dan sekali lagi jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan share video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.